Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Saladika dari Fakultas Syariah Hukum jurusan Akademia. Di sini saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengasuhan Anak, dan yang dosen pengampunya Bapak Dr. Hairul Mufti Rambe MH. Baik, langsung saja. Pola asuh orang tua terhadap anak. Kata pola asuh berasal dari dua kata, yaitu pola dan asuh. Secara umum, pola asuh dapat diartikan sebagai corak atau model memelihara dan mendidik anak. Yang dimaksud pola asuh yaitu sistem, cara atau pola yang digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak. Pola asuh orang tua dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pola asuh demokratis. Orang tua terhadap anaknya ditandai dengan ikut terlibatnya orang tua dalam membagi waktu, belajar dan bermain anak tanpa harus memaksa pada anak. Tidak terlalu membiarkan anak memutar TV pada saat waktu belajar, menegur dan menanyakan sebab-sebab bila anak tidak belajar. Tidak memaksa anak untuk belajar sesuai kehendaknya. Selalu memperhatikan kebutuhan suara anak, menemani anak saat belajar, walaupun tidak terlalu sering, memberi uang saku pada anak secukupnya saja. Selalu memperhatikan sarana prasarana belajar anak. Sering meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak, melatih anak untuk bertanggung jawab, dan saat anak melakukan kesalahan, hukum yang diberikan bersifat mendidik. Yang kedua, pola asuh otoriter. Yang maksud adalah anak tidak belajar, memaksa anak untuk melakukan sesuatu sesuai kehendaknya, tidak terlalu memperhatikan kebutuhan sekolah anak, selalu mengawasi anak saat belajar, jarang memberi uang saku pada anak saat bersekolah. Kalaupun diberi disertai dengan nasihat-nasihat dan mengancam. Jarang mengeluarkan jarang meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak, tidak melatih anak, diberi tanggung jawab, dan bila anak melakukan kesalahan, dimarahi atau dipukul tanpa beri kesempatan untuk membela diri. Yang ketiga, pola asuh permisif. Yang dilakukan oleh orang tua ditandai dengan membiasakan anak membagi waktu belajar dan bermain sendirian. Selalu membiarkan anak memutar TV pada saat waktu belajar, tidak menanyakan atau menegur anak bila tidak belajar, tidak memperhatikan kebutuhan sekolahnya, tidak pernah menemani anak belajar, tidak menasihati anak, dan tidak pernah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak. B. Pengasuhan anak dalam Islam. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan anaknya, mengajari, mengarahkan, dan mendidik. Tanggung jawab orang tua meliputi tanggung jawab keimanan, materi, fisik, moral, akal, kejiwaan, sosial, dan seks. Tanggung jawab inilah yang disebut bentuk pengasuhan. Tujuan dari pengasuhan itu sendiri adalah untuk membentuk anak-anak menjadi manusia yang sehat, cerdas, berkarakter mulia, berakhlak, serta mampu menjadi generasi kuat, bukan generasi yang lemah, dan memiliki masa depan yang cerah. Agar semuanya terwujud, maka orang tua harus mengetahui dan menerapkan pola asuh yang benar sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang tentunya berlandaskan syariat Islam yang telah diajarkan Rasulullah dalam berbagai sunnahnya. Menurut derajat, pola asuh secara Islam adalah salah satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perilaku orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam mengasuh, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pola asuh dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan kompetensi-kompetensi tertentu pada anak. Ada 4 tahap bagaimana mendidik anak mengikuti Sunnah Rasul
sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, umur anak-anak dari 0 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memanjakan, mengasihi dan menyayangi anak dengan kasih sayang tanpa terbatas. Berikan mereka kasih sayang dengan bersikap adil terhadap setiap anak-anak. Tidak boleh dipukul sekiranya mereka melakukan kesalahan. Sekiranya mereka melakukan kesalahan, walaupun atas dasar untuk mendidik, sehingga anak-anak akan lebih dekat dengan kita. Anak-anak akan merasa aman pada usia kecil mereka karena mereka tahu ibu bapaknya ada selalu di setiap waktu mereka. Yang kedua, umur anak-anak 7 sampai 14 tahun. Pada tahap ini, orang tua harus menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab kepada anak-anak. Menurut hadis Abu Daud, perintahlah anak-anak kamu supaya mendirikan sholat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika umur 10 tahun dan asingkanlah tempat tidur di antara mereka, laki-laki dan perempuan. Pukulan bukanlah menyiksa, hanya sekedar untuk mengingatkan anak-anak, sehingga anak lebih bertanggung jawab pada setiap perintah, terutama dalam mendirikan sholat. Yang ketiga, umur anak dari 15 sampai 21 tahun. Pada tahap remaja yang penuh sikap memberontak. Pada tahap ini, orang tua sebaiknya mendekati anak-anak dengan berteman atau berkawan dengan anak-anak. Sering berkomunikasi dengan mereka tentang sesuatu yang mereka hadapi. Jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan memarahi anak-anak, tapi gunakan pendekatan. Selanjutnya, umur anak 21 tahun dan ke atas. Tahap ini adalah masa orang tua untuk memberikan sepenuh kepercayaan mereka kepada anak-anak dengan memberikan kebebasan dalam membuat keputusan mereka sendiri. Orang tua hanya perlu memantau, menasihati dengan selalu berdoa agar setiap tindakan yang mereka ambil adalah betul. Selanjutnya, C. Faktor yang mempengaruhi pola asuh anak. Pertama, kepribadian orang tua. Setiap orang tua memiliki kepribadian yang berbeda. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pola asuh anak. Misalkan, orang tua yang lebih gampang marah mungkin akan tidak sabar dengan perubahan anaknya. Orang tua yang sensitif lebih berusaha untuk mendengar anaknya. Yang kedua, persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua. Sadar atau tidak sadar, orang tua bisa mempraktekkan hal-hal yang tidak pernah dia dengar dan rasakan dari orang tua sendiri. Orang tua yang sering dikritik juga akan membuat dia gampang mengkritik anaknya sendiri ketika dia mencoba melakukan sesuatu hal yang baru. Yang ketiga, agama atau keyakinan. Nilai-nilai agama dan keyakinan juga mempengaruhi pola asuh anak. Mereka akan mengajarkan si kecil berdasarkan apa yang mereka tahu dan benar, misalkan berbuat baik, sopan, kasih tanpa syarat atau toleransi. Semakin kuat keyakinan orang tua, semakin kuat pula pengaruh anaknya ketika mengasuh di waktu kecil. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Orang tua muda atau baru memiliki anak cenderung belajar dari orang-orang sekitarnya, baik keluarga atau teman-teman yang sudah memiliki pengalaman, baik atau buruk pendapat yang dia dengar. Yang kelima, pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki banyak informasi tentang parenting, tentu lewat buku, seminar, dan lain-lainnya akan lebih terbuka untuk mencoba pola asuh yang baru di luar didikan orang tuanya. 6. Usia orang tua. Usia orang tua sangat mempengaruhi pola asuh anak. Orang tua yang muda cenderung lebih menuruti kehendak anaknya dibanding orang tua yang lebih tua. Usia orang tua juga mempengaruhi komunikasi anak. Yang ketujuh, jenis kelamin. Ibu biasanya lebih bersifat merawat, sementara bapak biasanya lebih memimpin. Yang kedelapan, status sosial ekonomi. Orang tua dengan status ekonomi sosial biasanya lebih memberikan kebebasan kepada si kecil untuk ekspor atau mencoba hal yang bagus. 9.
Kemampuan anak. Orang tua sering membedakan perhatian terhadap anak yang berbakat, normal dan sakit, misalkan mengalami sindrom autisme dan lain-lain. 10. Situasi. Anak yang penakut mungkin tidak diberi hukuman, lebih ringan dibanding anak yang agresif dan keras kepala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.